Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hasyakusuma dengan NIM G002509 dari kelompok B6. Di sini saya akan menjelaskan laporan anatomi saya di blok 1.3. Langsung saja kita mulai. Laporan yang pertama, Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six-pack. Dava juga ingin punya perut six-pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun, ia bingung harus melatih otot apa sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Pertanyaannya, A. Jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. B. Jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Dan C. Jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Langsung saja kita mulai lapisan-lapisan dinding abdomen, baik dari anterolateral maupun dari posterior. Secara umum keduanya sama, namun di bagian anterolateral terdapat fascia profunda dan fascia transversalis. Jadi, kita mulai di anterolateral. Paling superficialnya adalah kulit. Kulit ini akan melekat secara longgar pada jaringan di bawahnya, kecuali pada umbilikus. Lalu di bawah kulit terdapat fascia superficialis. Fascia superficialis ini uh, terbagi menjadi dua, yaitu fascia camber dan fascia scarpa. Fascia camber itu berupa jaringan lemak, lalu fascia scarpa berupa lapisan membranosa yang nantinya akan meluas ke skrotum, membentuk fascia dartos, dan jika diikuti ke belakang akan membentuk fascia coles. Lalu lapisan yang eh, profundanya fascia superficialis adalah fascia profunda. Lapisan ini melapisi bagian depan dari muskulus-muskulus yang ada di dinding abdomen anterolateral. Jadi, lalu setelah fascia profunda akan ada lapisan muskularis atau uh, aponeurosis. Di anterolateral ini terdapat dua macam muskulus, yaitu ada yang flat dan ada yang vertikal. Yang vertikal terdiri dari dua, ada di bagian uh, anterior, yaitu ada rectus abdominis dan ada musculus pyramidalis. Lalu untuk yang flat muscle-nya ada tiga, yaitu yang paling superficialis adalah musculus obliquus externus abdominis, lalu di tengah ada musculus obliquus internus abdominis, dan yang paling profunda adalah musculus transversus. Muskulus yang berada di anterior tadi, yang vertikal, dia di uh, akan dibungkus oleh rectus abdominis ini akan dibungkus oleh vagina musculi recti. Di bagian anteriornya terbungkus secara penuh, sedangkan di bagian uh, posteriornya hanya 3/4 atas atau superior yang terbungkus. Selanjutnya, di bagian profunda dari muscularis ada fascia transversalis. Setelah fascia transversalis, terdapat pula lapisan ekstraperitoneal yang berupa jaringan lemak, dan terakhir, lapisan paling dalam dari dinding abdomen adalah parietal peritoneal, parietal peritoneum. Itu yang anterolateral. Uh, ini kalau dilihat lebih jelasnya, jadi ada kulit, lalu fascia camber, fascia scarpa. Di sini ada fascia profunda di depan dari setiap muskulus yang ada. Lalu ada muskulus tiga lapis. Ini muskulus yang flat karena ini adalah kulit bagian lateral yang dipotong, jadi bagian muskulus vertikalnya tidak terlihat. Lalu di bagian sini, di belakang muskulus terdapat ekstraperitoneal, fasies ekstraperitoneal yang berupa, salah, fasies transversalis terlebih dahulu, baru fasies ekstraperitoneal yang berupa jaringan lemak, dan terakhir ada peritoneum
parietal. Lalu kita lanjut ke posterior. Secara umum sama ya tadi. Jadi pertama ada kulit, lalu di bawah kulit nanti terdapat fascia superficialis, lalu di profundenya fascia superficialis akan terdapat langsung musculus. Di posterior ini muskulusnya ada 4 lapis. Lalu setelah muskulus akan ada fascia extraperitonealis yang berupa jaringan lemak tadi, dan terakhir ada parietal peritoneum. Untuk fascia fascia ekstraperitonealnya itu jadi kalau di depan disebut preperitoneum, lalu di bagian belakang disebut uh, retroperitoneum. Selanjutnya, sistem otot yang ada di abdomen, seperti yang sudah saya sempat singgung tadi. Jadi ada 2 otot vertikal dan 3 otot flat. Yang vertikal ada rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Musculus yang rectus abdominis itu di bagian tengahnya akan terbagi oleh linea alba, lalu dia juga terbagi oleh 3 tendinosus intersection, yaitu tinggi processus hipoideus, umbilical, dan di antara keduanya. Ini nanti akan terbungkus oleh vagina musculi recti, di bagian depan terbungkus secara penuh, namun di bagian posteriornya hanya 3/4 bagian yang tertutupi. Lalu untuk yang flat, di sini ada X ini yang obliquus externus abdominis, lalu di dalamnya ada internus obliquus abdominis, lalu di belakangnya lagi ada musculus transversus seharusnya. Lalu ada juga di sini ligamen-ligamen, ada ligamen inguinal, ada juga ligamen lakunar, dan ligamen pectineal. Selanjutnya untuk yang soal C, organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Jadi organ-organ di dalam abdomen itu dibagi menjadi 2. Yang dibedakan itu menurut uh, seberapa bagian yang ditutupi oleh visceral peritoneum. Jadi ini seperti contoh, dia tertutupi secara penuh oleh visceral peritoneum, jadi dia disebutnya sebagai organ intraperitoneal. Sedangkan di bagian belakang dari abdomen itu nanti organ-organnya tidak tertutupi visceral peritoneum secara sempurna, sehingga disebut retroperitoneal karena bagian belakangnya langsung uh, berhadapan dengan retroperitoneum dari parietal peritoneum. Berikut organ retroperitoneal ada 9. Jadi nanti selain ke-9 organ ini, itu berarti merupakan organ intraperitoneal. Ke-9 organ retroperitoneal ini yaitu pertama ada suprarenal gland, kedua ada aorta, 3 duodenum kecuali pars superior, keempat pankreas kecuali cauda, 5 ureter, 6 kolon ascendens et descendens, 7 kidney, 8 esophagus, dan 9 rektum. Atau biasa kesembilannya ini disebut biasa disingkat sebagai set Packer. Lanjut kita ke laporan kedua, yaitu Rama gemar menonton Tan Boy Kun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Jadi kita langsung saja ke anatomi gaster terlebih dahulu. Secara umum, gaster itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada kardia, fundus, bodi atau korpus, dan pilorus. Kardia ini merupakan
perbatasan antara gaster dengan esofagus. Jadi di sini dia nanti akan terdapat sphincter. Sedangkan fundus ini merupakan bagian seperti kubah yang ada di bagian atas dari lambung. Terus di bagian bodi ini karena bentuknya yang melekuk, jadi akan terbentuk kurvatura minor dan kurvatura mayor. Sedangkan pilorus dia itu dibagi menjadi dua. Di bagian sini ada pilorus yang antrum dan di sini ada kanal pilorus. Kanal pilorus ini juga akan membentuk sphincter yang menghubungkan gaster dengan duodenum. Di dalam dari lambung ini nanti akan terdapat lipatan-lipatan yang disebut rugae. Selanjutnya kita akan melihat sphincter dari uh, gastroesophageal. Jadi sebenarnya secara anatomis gastroesophageal sphincter itu uh, tidak ada tidak sejelas seperti pylorus yang memang di situ terdapat penebalan otot yang signifikan sebagai sphincter. Jadi di bagian gastroesophageal itu tidak terdapat otot yang secara jelas sebagai sphincter, tetapi dia itu hanya sphincter secara fisiologis. Jadi akan terdapat perbedaan tekanan di bagian sini dengan di bagian dalam lambung. Tekanan yang di sphincter ini akan lebih besar, sedangkan di lambung lebih kecil, sehingga otomatis makanan bisa masuk ke dalam lambung dan uh, akan sulit kembali ke atas karena memang tekanannya lebih kecil di bawah. Namun di samping mekanisme fisiologis terdapat pula organ-organ yang membantu supaya sphincter gastroesophageal ini tidak terbuka ketika makanan dicerna di lambung atau untuk mencegah refluks dari lambung ini terdapat beberapa organ yang membantu, yaitu salah satunya adalah crural diafragma, di mana dia akan membantu menekan atau menutup dari sphincter ini ketika kita inspirasi. Lalu terdapat juga sudut antara esofagus dengan fundus yang disebut uh, sudut Jis. Dia juga akan membantu menahan adanya refluks. Jadi supaya terhindar dari refluks. Apabila mekanisme ini terganggu, maka bisa saja terjadi refluks dan ya tadi seperti pada kasus akan terjadi penyakit GERD. Lanjut, kita akan langsung ke laporan 3. Raka, seorang siswa kelas 11, merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian, nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, dan cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Kita mulai dari letak-letak appendix terlebih dahulu. Terdapat 5 lokasi appendix. Yang pertama retrosecal. Retrosecal ini maksudnya posisinya ada di belakang dari sekal. Lalu ada subsekal. Jadi dia itu posisinya di bawah sekal. Lalu ada pelvic, yaitu posisinya dia mengarah ke pelvis. Lalu ada preileal, maksudnya posisinya mengarah uh, di depan ileum. Lalu yang terakhir ada postileal, dia itu letaknya di belakang ileum. Apabila kelima letak-letak appendix ini diibaratkan sebagai jarum jam, maka dia yang retrosekal akan seperti menunjuk ke arah jam 11, lalu yang subsekal ke arah jam 6, lalu pelvic itu ke arah jam 5, preileal dan postileal ini antara 1 dan 2, jam 1 dan 2. Lalu untuk posisi yang paling umum dimiliki itu adalah yang retrosekal. Jadi retrosekal ini kan posisinya kayak menekuk ke atas sehingga dia itu akan mempersulit makanan untuk masuk ke appendix. Dan ya karena sulitnya makanan masuk, maka risiko untuk
terjadinya peradangan di appendix ini juga akan berkurang. Tidak seperti uh, yang lokasi pelvis ini, dia uh, letaknya turun ke bawah, jadi memudahkan makanan untuk masuk ke dalamnya, sehingga orang yang memiliki letak appendix pelvic ini akan memiliki resiko appendicitis yang lebih besar. Selanjutnya pengukuran appendix. Jadi ada dua garis pengukuran appendix. Yang pertama Monroe Pitcher, yaitu garis yang ditarik dari sias dextra ke umbilikus. Nantinya akan diambil titik di 1/3 dari lateral garis tersebut, yang disebut titik McBurney. Itulah tempat appendix biasanya ya. Lalu ada juga garis Lanz, yaitu menarik dari sias dextra ke sias sinistra, lalu diambil 1/6 lateral, eh, titik 1/6 lateral dari garis tersebut. Di situ juga bisa digunakan sebagai penentuan letak appendix. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.